Halo, good morning. Sekpa. Morning, Pak. Morning, Pak. Selamat pagi semuanya, ketemu lagi. Kenapa jadi ketemu lagi? Kirain saya nggak ada kelas pagi. Ternyata ada perubahan jadwal. Baru ketemu hari Jumat kemarin ya. Ketemu lagi. Gak apa-apa lah ya. Oke, sudah 8.05. Jadi kita mulai aja lah ya. Masih ada yang belum join nih, baru 29. Ya, baru 29 nih. Masih ada berarti 6 lagi ya yang belum join. Izin 1 ya, Azira sama siapa tadi ya? Baru 1 yang izin. Jadi berarti ada 30. Oke lah ya. Kita tidak menunggu yang terlambat biarlah terlambat. Oke, terakhir kita sudah membahas tentang dari contoh kemarin yang saya kasih ya, contoh komunikasi ya, yang bagaimana seharusnya berkomunikasi yang baik lah ya, intinya gitu ya. Jadi kemarin saya kasih contoh, kasih case, terus juga jadi kalian tahu bagaimana, intinya tetap sama, karena kan kita masuk ke yang namanya communication process, jadi proses komunikasinya seperti apa. Ya, jadi tolong yang kemarin pertemuan terakhir sudah tahu ya bagaimana cara berkomunikasi. Kamu tahu nih siapa yang kamu ajak berkomunikasi, kan caranya gimana ya supaya tidak menimbulkan yang namanya miscommunication atau misalkan tidak sesuai yang diharapkan. Nah itu ya. Nah sebelumnya saya mau putar sebuah video mengenai communication juga ya, inti dari communication itu seperti apa sih ya, kamu bisa menyimak dulu. Saya share dulu ya, saya share di YouTube. Kalau misalkan ada koneksinya kurang bagus, nih saya share linknya di chat box, boleh dilihat ya. Siapa tahu nanti koneksi saya kurang bagus. Nah, saya share sound. Oke. Saya mulai dengan video berikut ini ya. Nah. Have you ever talked with a friend about a problem, only to realize that he just doesn't seem to grasp why the issue is so important to you? Have you ever presented an idea to a group, and it's met with utter confusion? Or maybe you've been in an argument when the other person suddenly accuses you of not listening to what they're saying at all. What's going on here? The answer is miscommunication, and in some form or another, we've all experienced it. It can lead to confusion, animosity, misunderstanding, or even crashing a multi-million-dollar probe into the surface of Mars. The fact is, even when face-to-face with another person in the very same room and speaking the same language, human communication is incredibly complex. But the good news is that a basic understanding of what happens when we communicate can help us prevent miscommunication. For decades, researchers have asked what happens when we communicate. One interpretation, called the transmission model, views communication as a message that moves directly from one person to another, similar to someone tossing a ball and walking away. But in reality, this simplistic model doesn't account for communication's complexity. Enter the transactional model, which acknowledges the many added challenges of communicating. With this model, it's more accurate to think of communication between people as a game of catch. As we communicate our message, we receive feedback from the other party. Through the transaction, we create meaning together. But from this exchange, further complications arise. It's not like the Star Trek universe, where some characters can Vulcan mind meld, fully sharing thoughts and feelings. As humans, we can't help but send and receive messages through our own subjective lenses. When communicating, one person expresses her interpretation of a message, and the person she's communicating with hears his own interpretation of that message. Our perceptual filters continually shift meanings and interpretations. Remember that game of catch? Imagine it with a lump of clay. As each person touches it,
They shape it to fit their own unique perceptions based on any number of variables, like knowledge or past experience, age, race, gender, ethnicity, religion, or family background. Simultaneously, every person interprets the message they receive based on their relationship with the other person and their unique understanding of the semantics and connotations of the exact words being used. They could also be distracted by other stimuli, such as traffic or a growling stomach. Even emotion might cloud their understanding. And by adding more people into a conversation, each with their own subjectivities, the complexity of communication grows exponentially. So as the lump of clay goes back and forth from one person to another, reworked, reshaped, and always changing, it's no wonder our messages sometimes turn into a mush of miscommunication. But luckily, there are some simple practices that can help us all navigate our daily interactions for better communication. 1. Recognize that passive hearing and active listening are not the same. Engage actively with the verbal and nonverbal feedback of others and adjust your message to facilitate greater understanding. 2. Listen with your eyes and ears, as well as with your gut. Remember that communication is more than just words. 3. Take time to understand as you try to be understood. In the rush to express ourselves, it's easy to forget that communication is a two-way street. Be open to what the other person might say. And finally, 4. Be aware of your personal perceptual filters. Elements of your experience, including your culture, community, and family, influence how you see the world. Say, "This is how I see the problem, but how do you see it?" Don't assume that your perception is the objective truth. That'll help you work towards sharing a dialogue with others to reach a common understanding together. Nah, oke ya. Jadi itu apa ya? Sebuah gambaran itu tentang yaitu di situ dijelaskan tadi bahwa kita berkomunikasi itu tiap hari, kita itu berkomunikasi dengan banyak orang, kita ini berkomunikasi dengan eh, usia yang berbeda, mungkin dengan culture yang berbeda, dengan agama yang berbeda, terus juga berbeda cara berpikir, berbeda saat memberikan pendapat, itu tuh tiap hari, ya setiap saat, setiap hari kita ketemu orang, kita harus menyampaikan informasi, kita harus mendapatkan informasi, itu tuh sering, ya. Nah, makanya dari hal-hal tersebut itu kita bisa melihat. Jadi sebuah proses komunikasi yang efektif itu seperti apa sih? Ya, tadi dijelaskan banyak ternyata kalau terjadi miscommunication tadi ya, malah jadi situasi atau keadaannya malah memburuk, situasinya tidak kondusif dan sebagainya. Mungkin itu juga yang pernah kita alamin ya, walaupun tadi dikatakan kita ngobrol sama teman, kita ngobrol sama-sama yang seusia, kita ngobrol mungkin sama-sama walaupun mungkin kita menggunakan bahasa yang sama, tapi tetap yang namanya miscommunication, yang namanya komunikasi yang tidak efektif atau kurang baik, itu pasti bisa aja terjadi. Karena situasi dan kondisi kayak tadi ya, ketika kamu lapar, kamu nggak akan fokus pasti. Ya, kenapa? Coba makanya kamu pagi-pagi nih, kamu harus sarapan supaya kamu belajar fokus. Kenapa kamu pagi-pagi harus bangun pagi? Ya, siap-siap dulu nih, mandi dulu, sarapan semua supaya kamu fokus. Kalau kamu bangun tidur nih, kamu bangun tidur langsung depan layar, saya yakin saya ngomong juga didengerin. Ya bisa aja kamu cuma nyalain laptop, kamu masuk Zoom, kamu tidur lagi saya juga nggak tahu kan. Nah, kenapa? Karena tidak fokus. Jadi waktu saya menyampaikan, kamu denger, ya kamu nggak akan ngerti apa yang saya sampaikan. Nggak jelas gitu. Padahal bukan sayanya yang mungkin nggak jelas-jelas ngomong kasih informasinya, tapi di sisi kamunya mungkin kamu kurang tidur lah, atau kamu baru bangun tidur, kamu lapar, atau tadi dibilang ketika mood kamu pun itu tuh mempengaruhi ketika kita berkomunikasi. Nah, makanya kemarin kan banyak tuh kan ada
the way of communication, bisa speaking, writing, visual, sama body language. Nah, itu juga mempengaruhi tuh, makanya ketika kamu lagi bete, beda cara komunikasi kamu. Kok biasanya dia nggak pernah emosi ya? Kok dia nggak pernah ngomongnya nggak pernah tinggi ya? Kok sekarang ngomongnya tinggi ya? Ketika kamu lagi marah atau ketika kamu lagi tersinggung, nah itu tuh sering kan kamu ketemu teman kamu, mungkin saudara kamu, adik kamu, kakak kamu, orang tua kamu, itu sering terjadi. Nah, jadi gimana dong ya? Jadi gimana dong kita harus berkomunikasi ya supaya bukan berarti menghilangkan miscommunication-nya, tapi minimal mengurangi. Karena tadi dikatakan banyak, itu ibarat kita komunikasi itu kita lagi saling lempar bola tanah liat tadi ya, kita saling lempar tuh, ada feedback nanti. Nah, makanya kita belajar pagi ini tentang the process of effective communication. Ya, prosesnya itu sebuah komunikasi yang efektif itu kayak gimana sih? Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, the process of effective communication. Nah, supaya ini juga membantu kamu untuk memahami bagaimana cara nanti kamu berkomunikasi ya. Nah, ini ya yang terakhir ya. Teman terakhir nih ya. For function of information of communication, information, emotional expression, motivation and control ya. Ini ya sudah dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Sebelumnya ya. Jadi kita menerima informasi untuk memberikan informasi, pesan, instruction ya. Emotional expression tadi juga sama tuh ya. Untuk menyatakan emotional expression ketika kita sudah tidak bisa menjelaskan lagi dengan menggunakan speaking, kita nggak bisa ngomong, tapi kita bisa ekspresiin dalam sebuah emotional expression juga bisa ya. Contoh kalau misalkan kita lagi sangat sedih banget ya. Lagi sedih banget kan kita mau cerita juga nggak bisa. Yang bisa kita lakukan cuma apa? Cuma menangis. Ya sudah, orang juga akan mengerti bahwa kamu tuh memang lagi menghadapi situasi yang sulit, sedih, ya dan sebagainya. Itu menggunakan emotional expression sudah cukup. Ya, motivation ini ya, gunakan communication sebagai tujuan untuk memotivasi. Ya, jangan balik lagi tuh, jangan kamu merendahkan orang lain, jangan kamu bully orang lain, jangan kamu menyakiti orang lain dengan waktu kamu berkomunikasi, ya. Nah, seperti itu ya. Kontrol, sama untuk mengontrol kamu nih ketika kamu lagi emosi. Ingat ya, ada istilahnya ketika kamu emosi, kamu hitung 1 sampai 10 sebelum kamu ngomong. Ya, nah itu juga penting tuh. Ya, ada aturan ya seperti sekolah ada tata tertib. Tata tertib nggak cuma untuk kamu, tapi untuk teachers juga ada supaya mengontrol ya, supaya kamu bisa diatur dengan baik supaya teratur ya, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke the process of effective communication. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambarnya, kamu bisa lihat di sini. Nah, yang pertama itu the process of effective communication itu selalu yang kemarin saya bilang ada yang namanya sender and receiver. Sender nih. Sender and receiver. Ya kan prosesnya nih dari si sender balik lagi ke si sender. Ya, makanya kayak kemarin kayak misalkan saya kasih contoh dalam contoh yang kemarin itu ya yang di WA saya bilang kan itu saya tidak menerima informasi komunikasinya itu nggak nyampe ke saya lagi. Kenapa? Karena akhirnya saya tidak memahami si pesannya kayak apa tuh, saya nggak tahu saya harus balas apa kan. Nah itu tuh. Nah jadi yang pertama the process of effective communication ada yang namanya sender ya, ada namanya sender atau disebut juga selain sender ini bisa disebutkan sebagai transmitter ya, transmitter atau sender ya. Kalau based on definition-nya ya, this is the person who wish to pass on the information to others ya. Jadi ini orang yang mengirimkan pesan ya kepada yang lainnya ya.
This person has to choose the next two features carefully in order to make sure that communication occurs effectively. Nah, dari sender, si pengirim pesan yang mau mengirimkan informasi, instruksi, pesan, dan sebagainya, ada yang namanya berikutnya medianya nih. The medium of communication. Ya, pesannya ada nggak? Ada, pasti kan berbentuk mungkin itu instruction dan sebagainya ya. Pesannya ini ada nih, pesannya pasti ada nih. Informasinya pasti ada. Nah, kita harus ada yang namanya itu encoding. Encoding ini dari pesannya kita harus sebelum menggunakan medianya kita pikir dulu kira-kira pakai media mana yang lebih baik, ya. Informasi yang akan disampaikan itu mau di convert menggunakan media apa nih, ya. Medium of communication juga ada di sini. Medium of communication itu bisa visual, ya, bisa audio visual, ya, atau secara utama itu ada yang namanya tuh biasanya nanti kita juga belajar ada verbal, ya, atau kayak kemarin juga sama nih, ya, ada verbal, ada juga written, tulisan, ya, ada juga audiovisual, nah, tulisannya jelek ya, harus pakai mouse nggak apa-apa lah ya. Nah, medianya itu kita pakai media verbal atau written, tulisan, teks, ya. Verbal itu berarti speaking ya, suara nih, speaking, ngomong, verbal, secara verbal, ya. Terus atau mau written, tertulis, atau mau berbentuknya audio visual. Nah, itu beda-beda tuh, ya. Bisa juga tuh, ya, nggak cuma audio visual, mungkin visual aja kayak kemarin ya, visual doang. Nah, ini kita harus menggunakan medianya. Contoh kayak kemarin, yang di WA itu kan, ada pengirim pesan, menggunakan written berarti kan, dia tulis di WA, tulis menggunakan electronic mail, bisa, dan sebagainya. Nah, setelah itu, barulah ini dari media yang digunakan, dikirimkan ke si receiver atau si penerima pesan, ya. The receiver of information, the person who receive the message atau the informasi ini nih diterima oleh si receiver. Contoh ya tadi ya, kamu mau mengirim pesan misalkan izin nggak masuk hari ini, ya. Kamu sebagai sender nih, ya. Receivernya siapa? Saya sebagai guru nih. Kamu udah tahu nih, berarti kamu mengirim pesan kepada saya dulu nih. Jadi harus tahu dulu receivernya siapa. Ya, lihat yang akan kamu kasih informasi siapa, udah tahu nih, ini saya atau teacher, ini kamu nih. Isinya mungkin kamu izin, ya, hari ini misalkan sakit. Nah, sakit, nah kamu menggunakan media apa? Apakah kamu mau verbal? Artinya verbal itu kamu telepon gurunya langsung, ngomong, telepon, ya, via telepon, atau kamu mau written, mau chatting di WA, atau mau kirim email, atau mau kamu kirim surat yang dikirim langsung ke sekolah, ya, atau gimana? Atau mau bentuk visual, bisa nggak? Ya, bisa aja, ya. Atau berbentuk audio visual, ya bisa aja, mungkin biar gurunya percaya kamu misalkan lagi di luar kota, izin nggak masuk, gitu. Atau misalkan izin kamu lagi perjalanan pulang ke Bandar Lampung, lagi di bandara, ya. Nah, kamu ya udah video call aja sama gurunya, Pak, maaf saya nggak bisa masuk hari ini ya Pak. Nah, tunjukin tuh kamu lagi di bandara, kamu lagi di pelabuhan. Nah, itu ada mediumnya. Nanti kita belajar banyak nih ya mediumnya. Diterima oleh si receiver. Nah, setelah diterima oleh receiver, harus ada yang namanya ini feedback. Ya, effective communication itu harus ada yang namanya feedback. Kalau nggak ada feedback, berarti mungkin pesannya belum dimengerti atau tidak dimengerti oleh si receiver. Ya. Nah, si receiver ini sama nih.
untuk memberikan feedback kayak tadi nih, kamu izin ke saya nggak ikut pelajaran, sakit, karena kamu sakit. Nah, saya itu harus memberikan feedback sama kamu, supaya itu sebagai bukti tanda kalau saya tuh mengerti, saya memahami, saya tahu pesan kamu tuh sudah sampai ke saya. Dan kamu juga yakin, oh ternyata gurunya udah menerima pesan dengan baik, makanya dibales, makanya di-reply. Nah, jadi yang akan saya lakukan apa? Kalau kayak kemarin contoh case-nya ya, pakai WA ya, akan saya balas dengan WA lagi. Saya bisa balas misalkan saya tinggal balas ininya ya, chatnya ya. Atau bisa juga pakai audio, bisa. Atau mungkin pakai audio visual bisa nggak? Bisa. Ya, sama mediumnya sama. Terserah saya mau pilih yang mana, ya. Nah, baru dikirimlah ke si sender. Nah, makanya kemarin kan di contoh yang saya kasih, ya, contoh yang saya kasih, coba kalau misalkan kamu chatting sama gurunya, kamu nggak dibales, nah coba kamu sekarang udah mulai berpikir, mulai tahu kan, mulai paham, apa yang salah, ya, proses communication-nya apa yang salah, apakah karena eh, informasinya, message-nya kurang jelas, atau media yang digunakan juga mungkin kurang tepat, ya. Kalau kemarin contohnya kan saya kasih dua bentuk chat, ya, yang satu yang A dan B, mana yang lebih baik? Kamu jawab banyak yang A, karena yang A itu lengkap dan sebagainya. Sehingga saya bilang, iya, yang A pasti saya balas. Dan saya balas sesuai dengan apa yang diinformasikan. Kalau misalkan kamu izin sakit, ya udah saya kan pasti balas, ya udah get well soon ya, semoga cepat sembuh. Kalau misalkan nanya, Pak, ada PR nggak hari ini ya Pak? Makasih. Oh, saya akan balas, tidak ada, karena itu jelas tuh pesannya. Tapi kalau misalkan yang B, contoh kemarin B, nggak jelas tuh, ya alasannya apa, informasinya apa, nggak jelas, ya saya juga kan nggak balas kan, karena saya takut terjadi miscommunication. Ya, kamu izin nggak ikut misalkan pelajaran guru tersebut, mungkin karena misalkan kamu jatuh nih, ya, karena kecelakaan kamu di rumah jatuh, harus masuk rumah sakit. Terus karena saya tidak mendapatkan informasi yang jelas, terus saya asal balas aja, ya udah congratulations ya. Nah, kamu bayangin kamu lagi jatuh masuk rumah sakit, kamu bilang ya Pak, saya izin Pak nggak ikut pelajaran ya Pak, tapi nggak jelas tuh informasinya tuh, nggak lengkap kan. Ya udah, saya akan balas mungkin seperti itu. Ya udah ya, congratulations, saya bisa balas enaknya. Ya udah congratulations. Tapi bayangin yang diterima oleh si pengirim pesan tadi, lah saya kan kecelakaan, kenapa pada malah congratulations? Nah, itu bakal terjadi miscommunication, ya. Nah, makanya kemarin kan pertemuan terakhir hari Jumat saya bilang kan, mulai sekarang kamu sudah tahu tuh bagaimana cara komunikasi, ya, harus jelas. Nah, itulah the process of effective communication, ya. Jadi dari sender, yang pasti harus ada sender, ya iyalah yang mengirim pesannya sopo ya, kalau nggak ada yang ngirim pesan mah nggak ada komunikasi lah jadinya ya. Ada sender, ada mediumnya, sender, ya pasti ada pesannya lah ya, nggak mungkin lah kamu mengirim. Sender sebagai orang yang mengirimkan pesan, menggunakan media yang ada tadi ya, bisa visual, bisa audio visual, bisa written, ya. Terus ada si penerima pesannya, dan yang terakhir ada feedback. Makanya kalau misalkan homeroom kamu nih kasih informasi di grup lah, atau misalkan kamu kasih info sama kamu tentang apa, tolong jangan cuma dibaca. Ya, homeroom kamu itu misalkan kasih info, minggu ini terjadi perubahan jadwal ya di grup nih. Ya biasain kalau kamu menerima pesan itu, kamu balas, iya Pak, minimal iya, thank you. Jangan cuma di-read doang. Apalagi kalau misalkan pesannya itu pesan yang penting, ya. Kamu cuman read doang, kasihan, ya. Nanti akan terjadi miskomunikasi. Nih, makanya apa susahnya kamu cuman bales. Sekarang manusia itu bukan di zaman batu lagi kan. Kamu mau izin, mau apa, tinggal WA, tinggal ngomong, nggak nyampe sejam, 5 menit pun enggak. Apa susahnya, ya? Nah, tinggal ngomong, ya. Contoh misalkan nih, sering juga banyak, misalkan di kelas nih, ada yang izin Pak saya ke toilet.
pas saya izin ke toilet. Ini kan saya perhatiin nih di videonya, ke toilet videonya mati. Terus nggak balik-balik nih, udah 15 menit. Saya lihat lagi, 30 menit kemudian nggak balik-balik, videonya tetap gelap. Nah, saya kan curiga, 30 menit ke toilet ngapain? Di toilet 30 menit ngapain? Nah, itu kan jadi miscommunication, jadi misunderstanding buat saya kan. Nanti kamu akan dinilai negatif. Nah, itu jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya, makanya kemarin tuh biasanya tuh Pak Bil, kalau lagi ujian atau guru-guru yang lagi ujian, kalau kamu ke toilet, ya kok videonya tetap terbuka supaya gurunya tahu memang kamu nanti balik lagi. Jangan kamu ke toilet, mati kamera, udah ditungguin 30 menit. Nah, nggak balik-balik. Dipanggil, nggak nyaut. Wah, berarti kacau. Ya, berarti itu tidak terjadi komunikasi yang efektif, komunikasi yang kurang baik. Perlu respon, perlu yang namanya feedback tadi supaya jelas nih yang kasih info juga kamu sudah terima dengan baik ya. Paling kalau di WA mah kan ketahuan sih di WA ya. Orang itu udah baca atau belum, sekalipun share di grup ya kelihatan juga, ketahuan juga ya. Jadi apalagi sekarang udah jejak digital kan udah canggih ya, udah nggak bisa dibohongin dengan adanya jejak digital ya. Ya misalkan nih Zoom nih, saya tinggal lihat aja di webnya, tiap kamu join Zoom jam berapa menit saya bisa lihat. Atau kamu pagi doang nih, tadi 10 menit doang datang, nanti di menit terakhir 10 menit lagi baru muncul, ya kelihatan semuanya, ada datanya, ada statistiknya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mulai sekarang kamu sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi. Walaupun mungkin ada juga nanti kita belajar tentang one way and two way communication ya. Tapi minimal apapun itu, mau one way communication atau two way communication, minimal kamu ada respon ya. Kalau misalkan ada seseorang yang ngasih informasi, ya kamu harus respon. Jawab iya kan gampang sih, cuma tinggal jawab ya, atau kamu kasih emoticon kayak jempol kayak apa kayak nih, kayak nih tuh saya misalkan apa kabar, dia kasih jempol kan bisa nih, gampang cuma tinggal klik ya. Kalau misalkan kamu malas ngasih jempol nih depan kamera nih, jempol ya udah tinggal kasih reaction apa gitu kan. Nah seperti itu ya. Nah itu the process of effective communication, jadi supaya komunikasinya berjalan dengan efektif. Nah, ya, ini yang tadi communicator, ya, a person with ideas, intention, information, and purpose for communicating, ya, message, an idea or experience that the sender wants to communicate, encoding, converting a message into groups of symbols that represent ideas or concept, medium of transmission, the carrier of the message, decoding receiver, technical term from the receiver, thought process, through process, feedback, the receiver respond to the sender's message, noise, factors that distort the intended message. Nah, ini nanti kita belajar lagi, ada di communication barriers ya. Ada juga penghalang-penghalang nih yang menjadi kendala dalam berkomunikasi ya. Nah, cuman intinya effective communication, nah, pertama harus ada yang disebut dengan clarity. Clarity ini harus jelas ya, mau pesan, mau instruction, mau idea, mau tadi mau apa, opinion, segala macam itu harus jelas. Informasinya itu harus jelas dulu. Harus dapat dimengerti. Ya, jangan pakai misalkan kamu pakai bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh si receiver-nya. Ya, kamu harus tahu dulu siapa ini receiver-nya nih. Misalkan kamu sebagai sender, si receiver-nya siapa dulu nih. Kalau misalkan kamu mau menggunakan bahasa, misalkan teman kamu nggak bisa bahasa Mandarin, kamu kirim pesan pakai bahasa Mandarin, ya percuma, nggak ngerti, nggak jelas, ya. Harus gunakan kata-kata, kalimat, media yang jelas, yang mendukung. Ya harus jelas, clear, information-nya harus clear, pesannya harus jelas seperti apa, ya. Ide-ide, kalau kamu punya ide, kamu punya pendapat, nah harus jelas, ya. Jangan katanya jangan, ya. Ya. Lalu ada yang namanya adequacy, cukup dimengerti, cukup dipahami,
Nggak cuman kamu doang yang ngerti, si receiver-nya juga harus ngerti. Kamu pastikan bahwa informasi yang kamu sampaikan melalui media yang kamu gunakan itu dapat dimengerti juga sama si receiver-nya. Gampang. Contoh, misalkan yang paling simpel, ya. Yang paling simpel lagi. Kamu punya orang tua. Nah, terus kamu tahu orang tua kamu itu nggak bisa bales WA. Terus kamu mau kasih informasi penting untuk orang tua kamu, yang dimana orang tua kamu mungkin udah usianya sudah cukup tua dan nggak ngerti WA, nggak ngerti yang namanya smartphone. Walaupun handphonenya smart, tapi orangnya kan belum tentu smart. Ya, kamu mau kasih informasi sama orang tua yang balas WA aja lama. Terus kamu butuh responnya cepat, berarti kamu jangan pakai WA. Kamu telepon langsung. Nah, berarti supaya dimengerti, ya. Kalau kamu pakai WA tadi contohnya, terus orang receiver misalnya orang tua kamu yang baca aja mungkin misalkan matanya udah plus, lihat handphone di jauh gitu, baca di jauh gitu, lama. Nah, berarti kamu jangan pakai teks, jangan pakai written metodenya, tapi kamu pakai ini audio. Kamu telepon, langsung ngomong, langsung dapat responnya, ya. Nah, harus clarity jelas, harus juga cukup dimengerti oleh si receiver-nya ini dan dipahami dengan metode yang digunakan. Ya, dengan timing yang tepat juga, waktunya harus pas. Ya, timingnya harus tepat. Ya. Makanya kemarin kan saya kasih contoh tuh yang dari chat WA itu kan. Kalau misalkan kamu chat guru kamu lagi pas jam makan, ya nggak apa-apa. Kamu pakai kalimat misalkan, sorry Pak, maaf ya Pak, ganggu ya Pak. Atau maaf ganggu makan siang Bapak. Karena kita tahu mungkin kamu ngechat jam 12. Jam 12 sampai 12.45 kan itu waktunya makan siang di jadwal. Kan pasti guru kamu juga makan siang. Nah, itu boleh tuh kamu bilang makasih, maaf Pak, ganggu ya Pak. Gitu. Tapi kalau misalkan pas kamu merasa bahwa guru kamu kayaknya lagi nggak banyak kegiatan gitu misalkan, atau misalkan pas break time nih nanti jam 9, ya nggak apa-apa juga kamu nggak usah pakai maaf juga nggak apa-apa kan, seperti itu. Atau kamu misalkan chatting guru kamu malam, ya lebih dari jam 9 malam, ya kamu wajar, kamu harus menyatakan kalimat kata maaf ya Pak, ganggu malam-malam. Ya, tapi kalau misalkan itu masih sore, ya nggak apa-apa, nggak usah pakai maaf juga gitu. Nah, kamu ya udah tahu kan timingnya seperti apa. Terus kalau memang kamu butuh responnya cepat, ya kamu pilih media yang cepat, ya. Kalau udah tahu teman kamu, misalkan teman kamu itu balas WA-nya lama, atau guru kamu tuh lama balas WA-nya. Kalau memang itu penting, ya kamu telepon, ya, tanyalah gitu. Saya mau telepon Pak. Ya, jadi timingnya pun harus pas, ya. Sama harus ada yang namanya integrity. Pesan yang disampaikan misalkan A, ya harus kamu sampaikan A. Jangan pesannya A kamu tambahin. Si A ini jadi misalkan jadi AB. Mending AB. Pesannya A, kamu tambahin lagi jadi B, A, B, C, D, E, sampai Z. Nah, nggak boleh ini ya. Kalau memang kamu pesannya A, pastikan si receiver juga mendapatkan yang namanya A. Kalau pesannya B, berarti pastikan kamu mendapatkan, si receiver mendapatkan pesannya B. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nggak boleh. Itu namanya integrity. Kamu ngomong A, berarti kamu lakuin A. Ya, jangan kamu ngomong A, kamu lakuin B. Itu nggak ada. Itu bukan integrity, integritas. Sama dalam sebuah pesan, dalam communication, kalau ada informasinya A yang harus disampaikan, ya kamu informasiin A. Jangan ditambah-tambahin. Nah, makanya ini yang terjadi dengan yang namanya miscommunication. Gosip nih, bahaya dari yang namanya gosip. Gosip itu komunikasi yang tidak baik. Kenapa? Pesannya A dikasih tahu, ditambah-tambahin tuh A, jadi B, A, B, C, D, E, F, G sampai semua. Nanti isi penerima pesan itu bisa jadi Z, A, B, C, D sampai Z. Itu sering terjadi. Contoh misalkan, ini sering terjadi, ya. Mungkin kalian pernah ngeluh gitu sama orang tua
kamu ya, mungkin ya namanya orang sekolah lah ya, sekolah online dan sebagainya, kamu ngeluh banyak PR lah. Hati-hati loh kamu ngomong banyak PR itu. Si penerima pesan kamu ini, kamu ngomong sama orang tua kamu, sekolahnya banyak PR. Orang tua akan berpikir banyak PR itu seperti apa. Mungkin menurut kamu itu 2 itu udah banyak. Nah, karena kamu menyampaikan informasi yang tidak tepat, yang nggak jelas, kamu cuma ngomong, males lah sekolah, gitu, banyak PR. Orang tua kamu akan berpikir bahwa banyak, menurut orang tua kamu itu mungkin lebih dari 10. Tapi yang kamu benar hadapi itu mungkin menurut kamu banyak, itu 2 itu udah banyak, 3 udah banyak. Tapi karena kamu kasih informasi yang nggak jelas kepada orang tua kamu mikir, waduh sekolah iya banyak PR ya, pasti lebih dari 10. Orang tua kamu hubunginlah guru kamu, homeroom kamu. Kok sekolah banyak PR? Bla 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 bla. Anak saya sampai nggak bisa tidur, anak saya sampai stres, bla bla bla. Itu yang sering terjadi kan? Nah, lalu si homeroom yang lakukan ya, homeroom pasti nanya, ya udah kita konfirmasiin dulu sama gurunya, sama guru-gurunya, sama pelajarannya. Ternyata setelah dicek, cuma 2 PR. Jelasinlah ke orang tua kamu, cuma 2 kok, banyak dari mana? Tapi anak saya bilang banyak. Nah, buktinya cuma 2. Nah, itu makanya terjadi miskomunikasi di situ. Makanya hati-hati ketika kamu menyampaikan pesan, yaitu mau ide lah, mau keluhan, kamu sebel sama orang lah, atau misalkan kayak tadi simpel nih, banyak PR lah. Hati-hati, karena belum tentu semua si receiver-nya bisa menangkap yang kamu mau, menurut kamu itu seperti apa. Ya, contoh misalkan nih pernah terjadi lagi nih, si guru itu mah, ini pernah nih ya, ada yang ngadu ke saya gitu, Pak, guru itu mah nggak bisa ngajar, Pak. Nah, kamu ngomong gitu ke saya, guru itu nggak bisa ngajar. Waduh, itu kan bisa terjadi misperception. Nggak bisa ngajar. Ya kalau misalkan nggak bisa ngajar, ya nggak jadi guru lah dia kan. Nggak mungkin dia sekolah guru, lulus sarjana jadi guru ngajar. Nah, itu tuh harus jelas kenapa dia nggak bisa ngajar. Makanya kamu mulai sekarang, saya ingatkan lagi, kalau misalkan kamu mengeluh, kamu sebel, kamu nggak suka dengan sesuatu, kamu suka atau apapun itu, please clear, harus jelas. Contoh nih, tadi pagi saya kan reflection sama kayak kamu kan, tahun lalu tiap Senin pagi kamu ngisi reflection. Tadi juga saya ngisi reflection. Dijelasin tuh ada satu guru, ngajarnya nggak enak, Pak. Nah, saya kan nanya, kirain cuma makanan doang yang enak. Ternyata ngajar itu kayak makanan. Saya kan nanya, nggak enaknya kenapa? Kok kamu bilang guru itu ngajarnya nggak enak? Ternyata setelah saya tanya, dia ngomong, iya terlalu cepat jelasinnya, Pak, makanya nggak enak buat saya. Oh, baru kan saya ngerti kan. Karena saya juga harus ada feedback dong setelah dia kasih ide, masukan segala macam, saya akan respon. Oh ternyata nggak enak menurut dia itu gurunya ngejelasinnya terlalu cepat. Nah, berarti kan saya tinggal ngomong ke gurunya, Pak, Bu, ini ada masukan dari anak sekor, dari hasil misalkan hasil reflection tadi, 50% menyatakan bahwa ibu itu atau bapak mengajar terlalu cepat, dan menurut mereka itu jadi nggak enak buat mereka. Nah, jelas tuh solusinya, beres nggak? Beres. Coba saya sampaikan juga sama gurunya, Pak, Bu, kata anak-anak ngajarnya nggak enak. Nah, kamu bayangin jadi guru itu juga bingung. Apalagi misalkan saya tambah-tambahin tuh, Bu, Bapak Ibu ngajarnya nggak enak, udah gitu nggak jelas, udah gitu suka share screen-nya nggak jelas, laptopnya loading, wah segala macam saya tambah-tambahin. Kacau itu nanti, bisa jadi yang namanya ribut kayak tadi tuh di video tuh. Masalah kecil, simple, cuma karena hal-hal sepele bisa jadi masalah yang besar karena miskomunikasi tadi. Makanya perlu hati-hati saat berkomunikasi, mau entah itu mau pakai written atau mau pakai audio atau mau pakai visual, harus benar-benar perhatiin informasinya apa, ya. Seperti itu. Nah, saya share lagi video lah ya. Ada satu video lucu yang menjelaskan tentang komunikasi yang tidak efektif. Ya. Nah, kayaknya udah sering ini nih. Ini dari sebuah film nih ya.
Nggak tahu kalian pernah dengar, pernah nonton nggak film ini ya? Nah, saya lihat dulu ya, kok nggak ada di sini. Nggak ada, gimana ya? Malah sudah nemu. Oh, ada nih. Nah, bentar ya, saya nih, mungkin kalian udah pernah dengar juga, udah pernah nonton juga film ini. Tapi ini menjelaskan itulah komunikasi yang tidak efektif, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Nah, may I help you? Bentar ya. Saya udah klik audionya belum, udah ya. Nih. Ini pasti kan dari udah pernah nonton juga ini. Film. May I help you? We'll be asking the questions, old man. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. That is what I just said. You just said what? I did not say what. I said you. That's what I'm asking you. And you is answering. Shut up. You. Yes? Not you, him. What's your name? Me. Yes, you. I am me. He's me. And I'm you. And I'm about to whoop your old ass, man, because I'm sick of playing games. You, me, everybody's ass around here. Him, I'm going to kick his ass. I'm sick of it. May I help you? We'll be asking the questions, old man. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I'm you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. That is what I just said. You just said what? I did not say what. I said you. That's what I'm asking you. And you is answering. Yeah. You. Yes, that's you, him. What's your name? Me. That's you. I am me. He's me. And I'm you. And I'm about to whoop your old ass, man, because I'm sick of playing games. You, me, everybody's ass around here. Him. I'm going to kick his ass. I'm sick of it. Pak, Bapak di-mute. Karena pesannya tadi, video tadi, oh iya saya di-mute tadi ya. Video tadi udah pasti nonton ya, itu salah satu filmnya, film si Jackie Chan dan Chris Tucker. Saya lupa judulnya apa. Tapi itu salah satu bentuk komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Ya, kenapa? Ya itu nggak ada yang salah, semuanya di situ. Ya, cuman karena tadi mungkin pesannya nggak jelas, informasinya nggak jelas. Terus kedua, mungkin media yang digunakan kurang tepat, ketemu orang yang kurang tepat, ya. Terus ketiga, timingnya juga kurang tepat. Akhirnya pesannya itu nggak sampai semuanya, kacau jadinya. Bener nggak nama orangnya itu? Nama orangnya bener, Y-O-U. Ya, tapi karena dia ngomong dia bukan orang Chinese, dia menganggap you itu you ke dia gitu, bukan you. Terus dia nanya temennya itu you, namanya me gitu. Nah, mungkin nama Chinese-nya M-E-E gitu kan, me. Ya benar gitu, pronounce-nya me gitu. Tapi dia nangkepnya me itu saya, nah kan bingung gitu. Kan you, me, everybody kata dia gitu kan. Kacau kan jadinya. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi yang kurang efektif. Ya, kurang berjalan dengan baik. Makanya ini harus solusinya gimana dong? Makanya kan solusinya gimana? Nah, solusinya itu ada di video pertama yang saya kasih tunjukin sama kalian. Video yang pertama yang saya tunjukkan sama kalian mengenai information tentang communication yang berjalan seperti apa, bla bla bla, itu di terakhirnya ada dijelaskan. Jadi gimana dong seharusnya? Ini juga kamu bisa belajar. Jadi gimana dong? Nih, saya lihat dulu ya. 1. Recognize that passive hearing and active. Nih, yang pertama, di video yang pertama, jadi bagaimana supaya komunikasinya tadi itu berjalan dengan baik, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 1. Recognize that passive hearing and active listening are not the same. Nah, di sini dikatakan recognize that passive hearing and active listening are not the same. Maksudnya apa? Maksudnya
Nih, berarti ada dua kata di sini yang harus kamu perhatikan supaya komunikasi itu berjalan dengan baik, ya. Ada yang namanya passive hearing, ada yang namanya active listening. Kalau passive hearing berarti kalau misalkan media yang digunakan itu misalkan speaking, ngomong, verbal, yang ngomong. Pastikan kamu menggunakan telinga kamu itu untuk mendengar. Dengar dulu aja. Jangan melakukan reaksi dulu. Dengar dulu sebelum misalkan teman kamu, guru kamu, orang tua kamu, siapapun itu yang kasih informasi sama kamu, itu kamu jadi seorang passive hearing. Passive hearing itu gimana? Ya udah dengerin aja dulu. Dengerin, coba pahami pesannya apa sih? Maksudnya apa sih? Ya, dengar dulu aja gitu, udah gitu. Dengar sampai misalkan si orang tersebut selesai, kasih informasinya, kasih message-nya selesai, kasih instruction-nya selesai, atau misalkan kasih idenya, kasih saran, kritik, apapun itu, kamu sudah dengar, kamu sudah jelas nih, ya, sudah jelas nih, oh iya ternyata pesannya ini nih, ya. Dan active listening, passive hearing, and active listening. Jadi maksudnya kalau passive hearing ya sudah kamu cuma dengar doang, kamu perhatikan, dengerin aja ya, denger aja pesannya kayak gimana. Kalau active listening, berarti kamu aktif. Ketika teman kamu kasih pesan, nih contoh saya kasih ngobrol sama kamu, nih saya ngobrol sama kamu perhatiin tuh ekspresinya, matanya kamu lihat, ya, kamu perhatiin dengan baik. Ketika teman kamu ngobrol, ketika teman kamu lagi sharing, lagi ngajak ngobrol, kamu perhatiin, kamu kasih give attention sama dia. Jangan teman kamu cerita, kamu main HP, kamu nunduk nggak ngeliatin matanya, kamu nggak ngeliatin ekspresi wajahnya. Jangan. Ya, tapi kan Pak saya hearing loh, Pak, saya dengar loh, Pak. Iya benar gitu. Tapi itu dua hal yang berbeda dan itu bisa jadi satu hal yang menyebabkan informasi atau komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Ya makanya ketika ada teman kamu ngomong, atau siapapun itu lagi berbicara sama kamu, pastikan kamu nggak cuman passive hearing, dengerin, tapi kamu active listening. Kamu dengerin, kamu perhatiin matanya, kamu liatin ekspresi wajahnya, supaya kamu tahu teman kamu ini lagi gimana, lagi sebel, lagi emosi, lagi gimana ya, gitu kan. Jadi kamu tahu istilahnya lagi kondisinya gimana ya nih, misalkan contoh nih, kamu bisa lihat face expression-nya nih. Ketika kamu active listening, nggak cuman kamu dengar, kamu memahami itu, kamu lihat, tahu kan wajahnya nih, oh lagi marah nih, oh lagi sedih nih, oh lagi happy nih, lagi confused nih. Nah, kamu jadi semakin memahami pesan yang akan dia sampaikan, sehingga ketika kamu balas, ketika kamu responnya benar. Dengan lihat lagi, balik lagi timingnya ya, misalkan contoh teman kamu lagi nangis, lagi cerita, nangis, bete, apapun kalau cerita-cerita, ya udah kamu dengerin aja dulu, perhatiin dulu, jangan kamu potong. Jangan. Percuma kamu ngomong juga nggak akan didengerin sama dia. Ketika kamu orang itu lagi marah, ketika orang itu lagi sedih, lagi nangis, kamu ngomong, ketika dia belum selesai mengungkapkan semua perasaannya, itu pasti nggak didengerin. Percuma, makanya kamu dengerin aja. Makanya orang tua kamu, ketika orang tua kamu marah sama kamu, entah itu kamu salah atau enggak, ya udah dengerin aja, nggak usah bantah dulu. Dengerin sampai orang tua kamu itu selesai, emosinya mereda, semuanya selesai, nah baru kamu bales. Bukan bales ya, maksudnya kamu respon. Kamu jelaskan, ceritakan kondisinya kayak gimana, masalahnya kayak gimana. Nah, itu lebih baik. Ya, timingnya pas. Ya, terus harus tadi balik lagi ya, harus kamu harus punya integriti. Kamu harus menjelaskan dengan misalnya kalau memang kamu salah, ya kamu akuin lah itu salah. Jangan kamu berbohong, jangan kamu menyalahkan orang lain. Jangan, kalau memang itu salah kamu ya kamu bilang ya saya salah. Ini karena saya salah, selesai. Balik lagi ke 3 kata ajaib kan. Kalau kamu minta tolong sama orang lain, gunakan kalimat please, tolong, kata please. Ketika kamu sudah dibantu orang lain atau kamu ditolong orang lain, kamu diberi sama orang lain, katakan yang namanya thank you, terima kasih. Satu lagi, ketika kamu melakukan kesalahan, ya, kamu minta maaf, say sorry.
selesai, itu komunikasinya bakal berjalan dengan baik. Ya, jadi seperti itu. Ya, pastikan kamu mendengar sama active listening. Jadi perhatiin ekspresi wajahnya gimana supaya kamu tahu bisa memahami yang dia sampaikan ini apa sih, ya. Sama entah apapun itu, entah itu yang sharing perasaan lah, dia sharing mungkin kamu berbeda pendapat lah gitu kan, atau kamu nggak setuju dengan pendapatnya, kamu nggak setuju dengan keputusan yang diberikan oleh teman kamu, orang tua kamu, dan sebagainya, ya sudah. Tapi kamu coba dengerin dulu, pahami dulu, baru kamu kasih feedback. Ya, nah ingat ya, kasih feedback ya. Jangan cuman kasih pesan tapi nggak ada feedback, kasihan juga nanti yang menerima pesannya atau yang si pengirim pesannya. Kamu udah ngerti belum ya? Kamu udah paham belum ya? Gitu kan. Jadi jangan jangan akhirnya menjadi kondisi komunikasi yang kurang efektif kayak tadi, kurang baik, kurang berjalan dengan baik. Ya, prosesnya tuh harus selesai, dari si sender harus balik lagi ke si sender, ya, dari sender kepada media yang ada, receiver kasih feedback, ya. Makanya mulai belajar dari sekarang, apapun informasinya itu yang paling simpel lah. Ini pernah ya saya cerita nih nih, Pak Angga pernah nanya ke saya, ya, Pak Angga kan homeroom kamu tuh sekarang sama Pak Ferry kan. Nah, Pak Angga pernah nanya, tapi kamu jangan cerita sama Pak Angga. Ini antara kita saja lah ya. Tapi saya kasih tahu supaya kamu bisa menjadi lebih baik. Kan pasti Pak Angga itu kasih informasi di WA tuh, entah itu di grup, mungkin entah itu bisa juga personal sama kamu. Pak Angga pernah cerita ke saya, Pak Denal, saya mau nanya, kenapa Pak? Saya bilang gitu. Itu anak-anak itu waktu sekor gimana Pak? Kok yang ngerespon cuma dikit ya Pak? Kok yang ngerespon nggak banyak ya Pak? Apa emang anaknya kayak gitu semua? Saya bilang, emang maksudnya direspon gimana Pak? Iya saya kasih info di WA, misalkan ada info apa, kok nggak ada yang respon, cuma dikit yang respon, sedangkan anaknya kan 35 anak ya Pak. Terus saya lihat, kalau di WA kan bisa dilihat anak itu sudah baca atau belum. Tapi kok nggak ada respon. Nah, mulai sekarang berarti, nah itu hal kecil loh. Kamu ngerespon, kamu dikasih info nih, contohnya nih. Kamu minggu ini punya jadwal baru kan, jadwal yang selama seminggu ini. Pasti homeroom kamu kasih tuh. Minimal kamu respon, iya Pak, makasih ya Pak. Minimal kamu jawab, semales-malesnya kamu kasih emot aja udah oke, oh. Kasih stiker. Tapi itu bentuk respon di mana, oh berarti homeroom kamu tahu, oh kamu sudah terima informasi itu semua ya. Itu. Nah, itu salah satu hal yang simple. Atau misalkan di tiap pelajaran nih, nanti pelajaran berikutnya, pasti kan gurunya, halo, Sek 5, good morning. Ya jawab, gitu. Jangan yang jawab cuma itu lagi. Ya, kamu ada 35 anak di sini, yang jawab nggak nyampe 10. Kasihanlah guru kamu. Makanya guru akan selalu berpikir, ih, berarti kamu di rumah nggak ada respon, ya mungkin kamu melakukan hal lain di rumah. Ya, apalagi misalkan itu kan videonya udah nggak kelihatan, nggak ada, gelap. Ya kalau kamu nggak bisa open mic, kamu bisa kasih reaction, apa kabar, halo, thank you. Nah, kasih reaction ada, kasih raise hand ada. Kan banyak loh untuk kasih feedback itu supaya gurunya tahu, jangan ditanya jelas nggak, diem semua. Berarti gurunya akan menganggap ya udah, berarti mungkin pesannya nggak nyampe sama kamu, mungkin ada koneksi internetnya dan sebagainya. Mending kalau gurunya mikir kalau misalkan gurunya mikir kayak tadi, ih kok anak-anak gak ada respon ya, itu kan serasa seperti gurunya merasa, kok saya nggak dihargain ya, saya nggak ngerasa dibales respon gitu. Itu hal kecil, hal simpel, tapi itu penting. Makanya mulai sekarang kamu belajar komunikasi, apapun informasi yang kamu terima, ya, kamu juga nanti kan akan berkomunikasi dengan orang lain kan. Kamu juga akan kesal ketika kamu kirim pesan sama orang lain kok cuma nge-read doang, kok nggak ngebales chat saya. Padahal mungkin itu kamu juga perlu, penting, kan? Nah, jadi seperti itu. Ya, mulai sekarang belajar harus punya komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, ya. Media apapun yang kamu gunakan, gunakanlah dengan baik, ya. Jangan sampai terjadi miskomunikasi yang
mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk, ya. Banyak, ya. Apalagi sekarang di zaman modern, hati-hati ya pakai media sosial. Kamu ngomong di media sosial, kamu ngetik di media sosial, hati-hati, ya. Orang bisa punya pemahaman yang lain, orang bisa punya pengertian lain, ya. Ada kasus kejadian dulu Gubernur Jakarta aja ya, padahal dia ngomong bener, tapi itu bisa jadi miskomunikasi di demo, akhirnya masuk penjara. Itu cuman gara-gara hal yang simpel. Dia ngomongnya bener, tapi ternyata mungkin karena komunikasi yang kurang baik, yang bisa diterima oleh semua orang, nah terjadilah miskomunikasi, nyambung-nyambunglah ke yang lain. Yang tadinya masalahnya cuma satu ditambah-tambahin, ya jangan sampai seperti itu, ya. Itu pembelajaran yang bisa kamu pelajari dan itu akan berjalan tiap hari, tiap saat yang namanya komunikasi kayak tadi ya. Jadi hati-hati. Tetap balik lagi supaya komunikasi kamu baik harus jelas ya, informasinya apapun yang kamu akan sampaikan, yang kamu terima harus jelas. Media yang digunakan pun harus pas, timingnya pas, dan harus punya yang namanya integrity. Kalau memang sampaikan A, kamu sampaikan A, jangan sampaikan yang lain. Gitu. Oke, cukup lah ya mengenai proses of effective communication. Semoga dengan materi ini kamu bisa punya komunikasi yang lebih baik lagi ya, supaya efektif tuh istilahnya itu kan dapat diterima dengan baik ya, dan mulai belajar untuk merespon ya, apapun itu bentuknya sekarang ya, termasuk ketika belajar online ya, responlah semua guru kamu ya, supaya guru kamu tahu kondisi kamu gimana, ada nggak di situ ya. Oke lah ya, cukup ya. Belum ada PR, belum ada tugas, nanti kita ketemu lagi berarti minggu depan. Mungkin jadwalnya balik lagi kali minggu depan ya, hari Jumat lagi ya. Nggak tahu lah, kita lihat saja nanti lah ya gimana jadwalnya. Thank you ya semuanya ya. Selamat break time, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye semuanya. Thank you, Thank you, Pak Pak. Dek. Bye. Bye semuanya.